Let's start building, huh? Ryan, let's go. Let's start building. Let's get to work. Let's go work. Sekarang hari Senin tanggal 21 dan kita starting progress untuk project Blue Poria dari projectnya Pak Ryan. Jadi saya udah bareng tim di sini, kita udah inspeksi lapangan, kita ukur-ukur. Dan hari ini apa sih progresnya Pak Jun? Bisa dijelasin mungkin dari Pak Jun? Progres hari ini rencananya kita melakukan boplang, menentukan level karena bangunannya ada leveling ya, agak ekstrim. Counter tadi kita pakai peralatan teodolit untuk memudahkan penentuan level ya, penentuan leveling lantai 1, lantai basement gitu. Tadi kayaknya si Ryan dapat request ya macam-macam ya. Gimana Pak Yan? Apa diminta di perubahan? Cuman di tinggian lantai dari sebelumnya yang 2,7 kalau nggak salah yang jadi 2,7 ya? Ya, yang rooftop ya. Yang rooftopnya itu. Yang Masih aman Pak Jun? aman. Masih cukup lama. Jadi ya buat kalian yang nonton di channel YouTube kita nih, jadi dalam pelaksanaan lapangan kita masih fleksibel. Jadi mungkin perubahan-perubahan kecil yang sebenarnya ada biaya pun digratiskan di sini. Subsidi lah masih ya. Jas lah. Ya, asal jangan keterlaluan ya. Nah, sebagian servis sama owner juga lah. Tapi aman ya? Aman, Jadi aman. tanggal berapa katanya dibilang? 24 kita ada upacara untuk ngeruaknya. Jadi tanggal 24 upacara ngerua, batas-batas sudah ditentuin dan progres sudah aman ya ini ya. Tancap gas. Tinggal tancap gas. Oke teman-teman, kita lanjut dulu kerjanya. Tos. Ya. Mantap. Jadi kita setelah signing kontrak kemarin dengan Pak Ryan, jadi hari ini kita sudah start. Hal yang pertama dilakukan adalah pengaturan menggunakan alat teodolit untuk goplang ya. Goplang itu maksudnya di sini adalah kita menentukan titik-titik pondasi, batas-batas dari properti ini terhadap lahan yang udah kita desain. Nah, kendala yang kita hadapi di sini sih memang kalau dibandingin dengan waktu kita desain sih gampang-gampang aja ya. Nggak gampang sih, maksudnya gini, lebih mudah lah kita membuat sesuatu dalam kertas. Tapi begitu kita aplikasikan ke lapangan, kita harus adaptasi dengan situasi di situ. Misalnya seperti ada tanaman, terus ada bangunan di sebelahnya, ada batas-batas yang mungkin nggak kelihatan. Karena di teodolit itu mungkin dia akan gimana ya? Kalau di teodolit itu dia cuma melihatkan garis-garis yang secara global, sedangkan di lapangan mungkin akan ada beberapa part yang tidak di-add di situ, dan kita harus sesuaikan di situ. Dari Ryan sih tadi udah bahas tadi sama Koridor Wata Karya dari Pak Wayan dengan Pak Jun dari Maju Bangun Persada. Kita udah clear untuk masalah level tinggi bangunan, ada beberapa perubahan tapi masih aman. Nah, kita lanjut yuk ke proses yang lain. Yuk. There all or like Yeah, you said, but we don't have room to enter here. yeah, so we can't that's the move. problem. The- But actually, your idea to put the the bedroom here is good. This is gonna be the bedroom, 1.4. 1.4, and then you're taking 1.4 off the front, This is gonna be and then the whole thing can go. yeah. And then by doing that, How many meters do you want to I just think that to make it easiest is if we just move one. We basically, it's 2 meters on the deck, and then at least 2 more meters to the cliff, and that's to the line. But that's not even where the boulders like. Yeah. It sticks out. You know, the rocks actually come up here. So the thing is, right now we're like 5 meters from an edge. When you're sitting in bed, and you're gonna be able to see the ocean, but the essence of being on the cliff, you're not gonna get. that. Suaranya keras banget ya. Jadi ini udah hari ketiga kita menggunakan eskavator untuk dengan breaker dan ya untuk hancurin bagian-bagian yang keras banget di lokasi agar sesuai dengan konsep yang kita bikin di desain. Jadi setelah kemarin kita ketemu sama klien sama si Mr. Ryan,
kita udah fix. Jadi posisi bangunan udah nggak bakal berubah lagi. Jadi kita kita lebih yakin untuk membentuk di mana bagian yang harus di-cut dan bagian yang harus di-fill. Kurang lebih sih itu ya. Jadi dengan menggunakan alat ini kita jauh meng-cut waktu yang dibutuhkan untuk mengatur size yang udah kita desain. Daripada kita pakai tenaga biasa, wah ini jauh banget dan benar-benar efisien. Walaupun 3 hari, kalau manusia biasa pasti bakal lebih waktunya. Tapi dengan ini kita bisa cutting cost jauh, biaya lebih murah dan waktu lebih cepat. Oke, kita lihat gimana proses selanjutnya. Nah, ini saya lagi bareng Ormas Manis Manja ya, Manis dan Manja. Buka dulu biar nggak manja. Tadi, nah ini saya lagi sama tim lapangannya sebagai mandor dan pengawas di sini. Sebelah kanan saya ada Pak siapa Pak? Pak Rafid. Dan di sini Pak Irfan. Pak Irfan. Jadi beliau ini yang bakal incas di lapangan dengan tim Maju Bangun Persada dan Koridor Karya di sini. Saya mau nanya ke Pak Rafid nih. Proses untuk eskavator ini berapa lama jadinya Pak? Kalau kunci ya 3 hari. 3 hari ya Pak ya? 3 hari. Nah, medan kita agak lumayan berat. Medannya berat, udah panas lagi Pak ya? Iya. Kalau boker pun susah ya di sini. Jelas. Awas ntar berubah jadi kuning jenggotnya Pak. Nah kalau Mas Irfan, proses yang dikerjain sekarang ini ngapain Pak? Tahap pembersihan aja. Jadi sekarang lagi tahap pembersihan ya? Ya, sambil kita masih nungguin untuk galian posisinya. Jadi mereka menunggu titik-titik pondasinya selesai dikerjakan oleh mesin beratnya, mesin eskavator. Sembari itu disiapkan untuk pondasi-pondasinya ya, plat dan segala macam. Oke, dan di sini panas banget. Saya mau cari air dulu Pak nih. Semangat Pak. Sukses, lancar. Berdua, ini nunda. Dan ternyata di dalam kendaraan berat ini luar biasa banget. Ada AC-nya, plus ada sound systemnya. Jadi kalau kerja pasti nyaman banget. AC-nya dingin, terus ada musik sambil kerja. Asik.